Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Baitul Ilmi SMK Negeri 10 Surabaya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali di kajian online. Mohon maaf sebelumnya, biasanya kajian online kita ini di hari Rabu dan Senin dan Rabu. Cuman kebetulan saya tidak bisa mengisinya. Tapi tidak apa-apa, semoga di kajian kali ini, di pertemuan kita kali ini, semoga ada manfaat yang bisa kita ambil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga yang paling utama adalah nikmat sehat kita di tengah pandemi dunia yang sedang melanda kita, terutama di Indonesia. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah, aktivitas kita sehari-hari tanpa kendala suatu apapun. Itu semuanya harus kita syukuri. Bagaimana cara kita bersyukur dengan atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita? Mungkin jamaah semuanya sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Salah satunya kita perbanyak berzikir, selalu mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa meluangkan rizki kita. Ataupun mungkin kita bisa menjadi orang yang berguna bagi orang lain, karena sebagaimana kita ketahui khairun nas anfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Khusus mungkin di pertemuan kita kali ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sana di rumah sakit tidak sedikit orang-orang yang terbaring mendapatkan musibah sakit dengan berbagai sakitnya. Marilah kita berdoa dengan khusyuk, semoga Allah mengangkat penyakit dari saudara-saudara kita, tetangga kita, keluarga kita. Semoga diberikan kesembuhan seperti sedia kala dan bisa berkumpul kepada keluarganya. Marilah kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk bacaan surat Al-Fatihah yang kita khususkan kepada keluarga-keluarga kita yang sedang sakit. Selanjutnya sholawat serta salam marilah kita senantiasa tak henti-hentinya kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita nanti berkumpul bersama di hari kiamat nanti mendapatkan syafaatnya dan bersama orang-orang soleh lainnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah Masjid Baitul Ilmi rahimakumullah. Baru saja mungkin belum lama kita merayakan tahun baru kita, tahun baru Islam berapa? 1 Muharram 1442 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 20 Agustus. Nah, ini mumpung masih di awal-awal tahun baru, selayaknya kita ini make a wish ya. Mungkin kalau biasanya sebagian lebih berparti-parti merayakan New Year di tahun 2020 yang lalu, tapi sesungguhnya umat Islam merayakannya adalah tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram sekarang 1442 Hijriah. Di tahun baru ini saya pribadi mengajak kepada diri ibu dan kalian tentunya untuk merubah ke arah yang lebih baik. Makanya pada kesempatan siang ini untuk tema kajian kita adalah
hijrah di awal tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Kata hijrah biasanya sudah tidak asing lagi di telinga kalian semuanya. Apa sih hijrah itu? Mahual hijrah al-muhajir man hajaro manahawahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua larangan-larangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sangat jelas di sini. Kalau kita ingin berhijrah, kalau kita ingin merubah diri kita menjadi lebih baik, salah satunya jalan yang harus kita lalui adalah kita meninggalkan seluruh larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan begitu sebaliknya, kita harus menjalankan segala sesuatu yang baik-baik atau yang menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa ada 2 bentuk hijrah. Yang pertama adalah hijrah zohiriyah. Apa itu hijrah zohiriyah? Hijrah zohiriyah adalah orang yang pergi meninggalkan tempat untuk menghindari fitnah demi mempertahankan agama. Itu yang pertama, hijrah zohiriyah. Yang kedua adalah hijrah batiniyah, yaitu orang yang meninggalkan perbuatan yang dibisikkan oleh nafsu amarah dan setan. Kita sudah tahu bersama bahwasanya nafsu itu ada 3. Yang pertama, ada yang tahu? Ini siswa-siswi SMK Negeri 10 sudah belajar ini waktu pelajaran PAI. Cuman mungkin karena tidak dipelajarin lagi, ada yang lupa, ada yang bilang dulu ngantuk atau apa ya. Kita kulas kembali. Yang pertama adalah nafsu amarah, yang kedua adalah nafsu lawamah, dan yang ketiga adalah nafsul mutmainah. Harapan kita bersama, kita ini memiliki nafsu yang ketiga, yaitu nafsul mutmainah. Karena nanti yang Allah terima pada saat nanti kita menemui ajal kita atau sudah waktunya kita kembali kepada Allah adalah jiwa-jiwa yang tenang atau yang dinamakan nafsul mutmainah. Sebagaimana dalam sebuah firman Allah yang berbunyi, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa orang yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu yaitu Allah dan masuklah kepada surgaku. Jadi harapannya kita semuanya ini masih di awal-awal tahun baru Islam, kita memiliki nafsul mutmainah. Jadi nafsu yang mendominasi kita untuk berbuat kebaikan. Dan justru sebaliknya, kita harus bisa memerangi nafsu amarah. Nafsu amarah itu adalah nafsu yang identik dengan perbuatannya setan. Mungkin kalian tahu apa sih nafsu amarah itu? Ya sering marah, membantah sama orang tua. Mungkin bagi seorang istri suka membantah suami. Banyak contohnya berbohong. Pokoknya segala sesuatu perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, kalau memang kita ini ingin mendapatkan sesuatu yang menguntungkan dari diri kita, karena memang harapannya di awal tahun ini kita menjadi orang yang beruntung. Waktu atau hari-hari ini kita isi dengan kebaikan, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali. Tentunya pasti banyak sekali kegiatan yang kalian lakukan. Itu harus kalian landasi untuk mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala apapun kegiatannya. Harapannya seluruh kegiatan apa yang kita lakukan itu adalah menjadi amal soleh kita yang nantinya itu bisa menolong kita nanti saat yaumil akhirat. Nah, terkait dengan merugikan atau menguntungkan, tentunya ada hadis yang relevansi dengan materi tersebut, untung dan rugi. Bukan untung dan rugi dalam hal berdagang atau jualan ya. Ini adalah hadis terkait dengan orang-orang siapa sih yang rugi itu, orang-orang siapa sih yang beruntung itu, atau bahkan na'udzubillah min dalik kita menjadi manusia yang celaka.
Ada sebuah hadis dinyatakan yang pertama, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dialah menjadi orang yang beruntung. Nah, di sini orang ini sangat beruntung sekali. Sudah pasti kalau kita jualan kita maunya beruntung kan. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwasanya hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Sekarang hari Selasa, auto kita harus lebih baik daripada kemarin hari Rabu. Mungkin dalam hal bersedekah, dalam hal sebanyak apa kita menolong orang, dalam hal kita meningkatkan ibadah. Mungkin kemarin kita tidak melakukan qobliyah subuh, tadi pagi kita menjalankan qobliyah subuh. Kemarin kita sholat zuhurnya telat-telat jam 2, alhamdulillah hari ini kita azan zuhur, kita sudah melaksanakan sholat. Selanjutnya, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa makbun. Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dialah orang yang rugi. Tentunya kita tidak ingin menjadi orang yang merugi kan. Jadi hidup kita harus ada progres, semua yang kita lakukan harus menguntungkan bagi diri kita. Jadi kita harus melakukan ini dalam kaitannya tentang kebaikan atau amal-amal soleh yang kita lakukan. Dan yang terakhir, wa man kana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dialah menjadi orang yang celaka. Naudzubillah min dalik. Semoga kita semuanya, seluruh jamaah Masjid Baitul Ilmi tidak menjadi kategori golongan yang ketiga itu. Di sini mungkin ada kiat atau trik yang mungkin biasa sudah pernah kalian dengar dari Ustadz kondang kita Abdul Wajib Nastiar, bahwasanya kunci sukses itu adalah waktunya sama namun isinya berbeda. Tahu maksudnya? Waktu saat ini di WIB waktu Indonesia bagian Barat, bukan WIB waktu Indonesia belanja ya, yang lagi tren itu Tokopedia. Waktu Indonesia Barat tentunya menunjukkan pukul sama dengan yang kita punya jam tangan kita, yaitu jam 1:04. Di tadi subuhnya sama. Terus yang membuat berbeda adalah isinya. Mungkin saat ini para jamaah alhamdulillah bisa mengikuti kajian, tapi kita tidak tahu di luar sana. Mungkin ada yang masih molor, tidur, belum melaksanakan sholat zuhur, atau mungkin tadi pada sebagian siswa-siswa kan saat ini dikarenakan pandemi kan pembelajaran harus daring. Ada tugas apapun dari guru diabaikan. Nah, itu waktunya sama, gurunya juga sama mungkin. Misalkan gurunya Bu Yanti memberikan materi PAI. Apakah itu bisa menjamin 100% seluruh siswa-siswa itu mengerjakannya dengan on time? Tidak. Itu adalah, jadi Ibu ulangi lagi, kunci sukses adalah waktunya sama, isinya berbeda. Sudahkah hari ini kita berinfak? Sudahkah hari ini kita melakukan kebaikan? Itu yang harus perlu kita introspeksi diri di awal tahun baru Islam 1442 Hijriah ini. Mungkin di tahun-tahun kemarin setiap orang pasti punya harapan ya. Saya tahun ini nanti saya pengen seperti ini, tahun ini saya pengen seperti itu. Tapi kalau memang itu belum terrealisasi, tidak apa-apa, tidak ada kata terlambat. Jadi mulai di awal-awal tahun baru ini, ayo bersama-sama kita saling memperbaiki diri dari hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang Allah ridho kepada apa yang kita lakukan. Karena sesungguhnya kita ketahui bahwasanya apa sih tujuan kita di hidup ini, itu juga ibadah. Jadi semua yang kita lakukan, mari kita tuluskan, ikhlas kita niatkan adalah untuk beribadah kepada Allah. Kembali lagi terkait dengan hijrah atau perubahan diri kita, ada tahapan dalam berubah. Mungkin udah famous bagi kalian, sudah sering mendengarkan itu. Yang pertama, mulailah dari diri sendiri. Sebelum kita menginginkan orang lain itu berubah kepada kita, cobalah kita introspeksi diri, apakah diri ini sudah baik, seberapa baikkah perilaku kita di mata teman, seberapa baikkah taatnya kita kepada Allah terutama atau kepada orang tua kita. Jadi harus
mengintrospeksi diri, jangan seperti orang-orang yang selalu kepo ya, mencari-cari kesalahan orang lain atau bahkan mungkin mengurusi orang lain, itu sangat tidak benar. Terkait dengan mengurusi orang lain, Ibu teringat pada sebuah ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'do. Hai orang-orang yang beriman, kita mau kan dianggap orang yang beriman? Sesungguhnya jauhilah dari kalian adalah berprasangka. Berprasangka di sini adalah berprasangka buruk, yang biasanya disebut dalam bahasa Arabnya apa? Suuzon. Kita dilarang keras oleh Allah untuk bersuuzon. Bersuuzon kepada siapa, Bu? Kepada semuanya, terutama kepada Allah yang menciptakan kita. Ya Allah, kok hidupku seperti ini ya? Kok aku ini nggak laku-laku ya? Nggak punya pacar ya? Kita jangan bersuuzon dengan apakah diri ini jelek, tidak laku. Nauzubillah min dalik kalau kita punya suuzon seperti itu. Cobalah kita berhusnuzon. Mungkin karena memang Allah itu melarang kita untuk berpacaran, bagi siswa-siswi atau adik-adik kita yang belum punya pasangan, kegalauan yang tingkat tinggi karena suka baper, karena hari minggunya sendiri, yang lainnya pada hangout dengan pacarnya, itu jangan ditiru. Kalau kita berhusnuzon kepada Allah, mungkin Allah menjaga kesucian kita. Tenang saja bahwasanya indahnya pacaran setelah menikah. Nanti mungkin kalian saat ini merasa kalian masih sendiri karena memang Allah menginginkan kalian untuk fokus dulu kepada sekolah. Nanti kita tidak tahu jodoh kita, mungkin yang idolanya kalian, yang perempuan dapat yang soleh, yang ganteng, atau mungkin sebaliknya kalian mendapatkan istri yang, bagi yang laki-laki mendapatkan istri yang soleha, cantik. Nah itu ya, kalau kita selalu berhusnuzon, insya Allah hati kita menjadi tenang. Kita tidak ada was-was, kita tidak ada praduga-praduga yang tidak benar adanya. Ayat selanjutnya menjelaskan bahwasanya janganlah kita mencari-cari kesalahan orang lain. Nah ini mungkin biasanya tidak bisa kita pungkiri ya, yang lagi saat ini kita sering menjadi anak yang kepo, atau mungkin suka pengen tahu urusan-urusan tetangga, urusan teman-temannya. Marilah kita saat ini kita hindari. Dan ayat selanjutnya yaitu menyatakan janganlah kita menggunjing sesama. Menggunjing di sini adalah mungkin ghibah, yang dalam bahasa Jawanya adalah ngerasanin ya. Iya, itu ngomongin orang lain. Itu minta tolong ayo kita bersama-sama, mungkin bagi self reminder bagi ibu juga kita kurangi, dan insya Allah lambat laun kita bisa menghilangkan sifat itu pada diri kita. Kembali lagi ke tadi terkait dengan hijrah, ada tahapan mungkin yang bisa kita ikutin. Bagaimana sih memulainya untuk kita itu berubah? Yang pertama mulai dari diri kita sendiri. Sebagaimana tadi Ibu udah sampaikan, diri kita ini dulu yang niat untuk berubah. Inna wala yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah diri suatu kaum kalau kaum tersebut tidak ingin berubah. Kalau kalian mungkin yang saat ini naudzubillah min dzalik, ada yang masih pengangguran, belum punya pekerjaan, tidak mungkin berubah kalau kalian tidak bertindak untuk menaruh CV, berdoa, dan tentunya kalian meminta ridho kepada orang tua kalian. Tanpa ada usaha, insya Allah nihil itu pasti akan terjadi. Manjada wajada. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh pastilah dapat ia. Itu tidak ada sesuatu yang bim salabim ujuk-ujuk ada uang turun dari langit, itu tidak ya. Jadi harus ada usaha kalau kita ingin menginginkan sesuatu. Semua itu perlu duit ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Selanjutnya tahapan yang berikutnya setelah mulai dari diri sendiri, berikutnya adalah mulai dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil di sini adalah mungkin dari perilaku kita yang keseharian masih kurang baik. Contoh hal kecil aja, mungkin kalau di lingkungan sekolah anak-anak kalau habis makan di kantin asal sembarangan buang sampah. Padahal di sana nggak jauh dari tempat mereka makan atau kantin itu banyak tong-tong sampah, tapi mungkin karena nafsunya tadi, nafsunya yang menginginkan wes buang aja di samping. Nah, itu mungkin kalian bisa rubah dengan cara
kalian bisa mengingat prinsip bahwasanya an-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Atau mungkin dari hal-hal kecil yang kalian mungkin suka mengadu domba atau mungkin suka berbohong kepada orang tua. Nah, itu ayolah mulai kita hilangkan. Kulil haqqu walau kana muron. Katakan sesungguhnya meskipun itu menyakitkan. Bilang aja kalau memang harus beli kuota, bilang aja beli kuota. Jangan kalau kalian mau beli rokok bilangnya untuk Bu buat pelajaran daring nih Bu, padahal realitanya kemarin sudah dikasih orang tua pulsa tapi ini Bu banyak banget tugasnya. Tolong ya kita hindari untuk berkata bohong. Selanjutnya adalah kapan sih kita ini mau berhijrah? Jangan nunggu nanti-nanti, bahkan esok hari kita tidak tahu apakah kita akan masih hidup atau tidak. Jadi bismillahirrahmanirrahim, mulai dari sekarang atau saat ini. Esok atau bahkan nanti sore kita tidak tahu, karena memang sesungguhnya Allah itu yang maha mengetahui kapan ajal kita akan menjemputnya. Kita ini di dunia tinggal menunggu giliran saja ya. Dan poin yang sesungguhnya dalam perubahan adalah keikhlasan. Janganlah kita ini ingin berubah karena ingin dipuji, cari muka biar dapat sorotan di masyarakat menjadi anak yang baik, tidak. Kita ikhlas lillahi ta'ala bahwasanya kita ini ingin berubah menjadi pribadi yang baik. Kita ingin menjadi anak yang soleh, menjadi istri yang soleha, menjadi suami yang bisa menjadi imam bagi keluarganya ya. Dari sini mungkin dikarenakan waktu juga sudah cukup, mungkin bisa bertemu lagi di lain waktu minggu depan. Kebenaran adalah milik Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Akhirul kalam, marilah kita bersama-sama membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.